Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu mengasihi dan menuntun kami setiap hari. Terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali, seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kesaksian dari seorang bapak yang dulunya begitu menjaga kesehatan tubuhnya, dengan menjaga gaya hidup sehat. Tentu menjaga gaya hidup sehat itu baik, saudara. Dan bapak ini menjadi merasa sebagai pakar kesehatan. Tapi kemudian dia mengalami sakit kanker darah. Dan pada saat itulah dia belajar untuk merendahkan hati dan merendahkan diri, serta berserah total seperti seorang anak kecil di hadapan Tuhan. Dokter sempat memperkirakan masa hidupnya tinggal 3 bulan lagi. Tapi kuasa Tuhan terjadi atas hidupnya. Dia disembuhkan Tuhan. Dan dokter menyatakan 100% dia sudah sembuh. Kesembuhan yang terjadi pada tiap-tiap orang bisa berbeda proses dan ceritanya. Tapi kita tahu satu hal, bahwa Tuhan Allah kita, yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan kita. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 14 ini tertulis, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Ayat ini saudara menceritakan kisah kesembuhan yang dialami oleh Naaman, seorang panglima tentara Aram. Secara status dia adalah orang yang terpandang karena dia seorang panglima dan banyak orang menghormatinya. Raja Aram pun bangga akan kepemimpinan Naaman sebagai panglima dalam kerajaannya. Tapi Naaman punya satu penyakit, yaitu dia sakit kusta. Dan sakit kustanya ini membuatnya merasa malu dan terganggu dalam aktivitasnya. Namun ada seorang hambanya di rumah yang menyampaikan tentang Nabi Elisa yang dipakai Tuhan dengan kuasa yang luar biasa, dengan tanda-tanda dan mujizat yang heran. Dan oleh informasi dari hambanya yang bekerja di rumahnya ini, Naaman mendatangi Nabi Elisa dan berharap akan kesembuhan. Nabi Elisa tidak menemui Naaman dan tidak berbicara secara langsung kepadanya. Dia hanya berbicara melalui asistennya, menyuruh panglima Naaman untuk merendamkan dirinya, membasuh dirinya di sungai Yordan. Naaman merasa terusik karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya. Dan ditambah lagi, Nabi Elisa menyuruhnya mandi 7 kali di sungai Yordan. Sungai yang dia anggap bukan sungai yang elit, bukan sungai yang elegan. Dia katakan masih ada sungai-sungai lain, kenapa harus di sungai Yordan? Kesombongan Naaman menghalanginya untuk mengerjakan perintah Nabi Elisa. Tapi pegawai-pegawai yang datang bersamanya menyarankan panglima Naaman untuk mengikuti nasihat atau perintah Nabi Elisa. Naaman pun akhirnya turun
dan dia berendam 7 kali di sungai Yordan, serta mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari yang menjadi rema firman Tuhan buat kita? Naaman mengalami kesembuhan ketika dia taat dan merendahkan hati. Tidak jarang saudara, kesombongan dan ketidaktaatan menghalangi kita untuk mengalami kesembuhan dari Tuhan. Memang benar bahwa kesembuhan adalah hak prerogatif Tuhan, tapi apakah kita sudah melakukan bagian kita? Sudahkah kita merendahkan diri, merendahkan hati, dan taat melakukan kehendak Tuhan? 2 kunci kesembuhan dari Naaman adalah kerendahan hati dan ketaatan. Biarlah kita semua punya sikap yang demikian, merendahkan hati kita dan mentaati apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami percaya Engkau Tuhan Allah penyembuh. Engkau sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu dapat melakukan segala perkara. Seperti Naaman yang disembuhkan, kami percaya kesembuhan juga dapat terjadi pada setiap kami. Setiap yang mendengar renungan hari ini, yang sakit, yang sedang mengalami gangguan secara jasmani, kami percaya dapat mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami, dan kami mau mentaati akan kehendak firman-Mu. Ampuni kami Tuhan akan ketidaktaatan kami selama ini, dan kesombongan yang ada pada kami. Ampuni kami dan bersihkan kami Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami di hadapan-Mu. Kesembuhan daripada Tuhan terjadi atas setiap kami pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam setiap tubuh kami yang sakit, dan tubuh kami kembali dikuatkan, disegarkan, dibaharui dengan kuat kuasa-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, kami alami kesembuhan dan pemulihan, serta mujizat Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami agar kami berkemenangan dalam segala perkara. Yang sedang dalam pergumulan, masalah keuangan, pekerjaan, rumah tangga, dan berbagai persoalan lainnya. Nyatakanlah pertolongan-Mu Tuhan, ada solusi yang dari Tuhan yang Tuhan berikan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.